Rusia klaim telah membunuh 30 tentara bayaran Polandia di Ukraina. Serangan Rusia di timur laut Ukraina telah menewaskan 30 tentara bayaran Polandia. Hal ini diungkapkan Kementerian Pertahanan Moskow melansir Al Jazeera. Serangan itu terjadi di desa Iziumskoye, dekat kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv. Sebelumnya, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menuturkan Rusia berencana merebut sepertiga wilayah Ukraina dalam waktu dekat untuk memperkuat posisinya di meja perundingan. Saya melihat pasukan Rusia berkumpul kembali, mengatur rencana ulang. Saya pikir mereka akan mencoba mengepung pasukan Ukraina segera di wilayah Donbas pada khususnya, ujarnya kepada CNN. Kemudian setelah menangkap sepertiga dari tanah Ukraina, mereka mungkin ingin bernegosiasi dari posisi yang sangat kuat ini, sambungnya. Morawiecki mengatakan bahwa Rusia takut akan sanksi jangka panjang dan perang dapat dihentikan dengan memberlakukan serangkaian sanksi yang nyata. Sanksi yang berlebihan karena ini adalah satu-satunya hal yang diperhitungkan Rusia. Polandia melakukan segalanya untuk menghentikan pembelian minyak dan gas alam Rusia. Pengamat geopolitik dan pakar militer Rusia, Dr. Andrei Kortunov, mengatakan peluru kendali bertenaga nuklir Rusia langsung diarahkan ke Helsinki, ibu kota Finlandia, dan Stockholm, ibu kota Swedia, jika kedua negara itu tetap ingin masuk anggota North Atlantic Treaty Organization atau NATO dimotori Amerika Serikat. Surat kabar Fastglide Jumat 15 April 2022 mengutip Andrei Kortunov, karena melanggar kesepakatan bahwa kawasan Laut Baltik bebas senjata nuklir, nasib Swedia dan Finlandia sama seperti operasi militer khusus Rusia ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022 jika bersikeras menjadi anggota NATO. Menurut Andrei Kortunov, Laut Baltik akan kehilangan status bebas nuklirnya jika Finlandia dan Swedia memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Hal ini dinyatakan dalam Dewan Keamanan Rusia. Andrei Kortunov memperingatkan bahwa pasukan darat, penerbangan militer, dan pertahanan udara, kami harus memperkuat perbatasan di wilayah Saint Petersburg, dan sebagian dari rudal nuklir kami akan diarahkan ke Helsinki dan Stockholm. Dengan Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, Rusia akan memiliki lebih banyak musuh yang terdaftar secara resmi, kata Dmitry Medvedev, wakil kepala Dewan Keamanan Rusia. Dalam hal ini Rusia akan memperkuat perbatasan baratnya dan kemudian tidak akan ada lagi pembicaraan tentang status non-nuklir Baltik, tegas wakil Dewan Keamanan Dmitry Medvedev. Menteri Pertahanan Finlandia Antti Kaikkonen mengatakan pada hari Kamis, 14 April 2022, bahwa negara itu akan mengajukan keanggotaan NATO sebelum musim panas. Setelah Paskah, parlemen akan memulai diskusi dan keputusan akhir dapat dibuat pada akhir Mei 2022. Janji Menteri Pertahanan Finlandia Antti Kaikkonen. Sehari sebelumnya, pemerintah Finlandia menyampaikan laporan ke parlemen yang salah satu poinnya dikhususkan untuk dampak situasi kemungkinan masuknya suami ke NATO. Di akhir laporan ada lampiran dengan kemungkinan langkah-langkah aksesi jika keputusan seperti itu diambil. Juga pada hari Rabu 13 April 2022, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mengatakan Helsinki akan membuat keputusan apakah akan mendaftar dalam beberapa minggu ke depan. Adapun Swedia, menurut Svenska Dagbladet yang berbasis di Stockholm, Perdana Menteri Magdalena Andersson telah memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Pemerintah Swedia berencana untuk mengajukan tawaran pada pertemuan puncak aliansi pada akhir Juni di Madrid. Aftonbladet melaporkan bahwa Partai Sosial Demokrat yang berkuasa telah mengadakan pertemuan luar biasa kepemimpinannya pada 24 Mei 2022, di mana keputusan dapat dibuat tentang dukungan untuk keanggotaan NATO. Keputusan serupa dibuat oleh oposisi sayap kanan Demokrat Swedia, yang berarti bahwa mayoritas di Riksdag, parlemen negara itu, mendukung gagasan untuk bergabung dengan Aliansi Atlantik Utara. Konfirmasi kesiapan aliansi untuk ekspansi lain menuju perbatasan Rusia dapat dianggap sebagai pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss Kamis, 14 April 2022. Ancaman Rusia terhadap negara-negara Nordik dan Baltik bukanlah hal baru dan hanya memperkuat persatuan kita. Swedia dan Finlandia bebas memilih masa depan mereka sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Inggris akan mendukung keputusan apapun yang mereka buat, kata Liz Truss. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, jika Finlandia dan Swedia memutuskan untuk melakukan ini, maka selamat datang. Aliansi siap menerima kedua negara dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan prosedur birokrasi yang minimal, kata Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev mengatakan Amerika Serikat dan Kanada juga menyambut inisiatif ini dan meminta Rusia untuk menanggapi apa yang terjadi tanpa emosi dengan kepala dingin. Pada saat yang sama, kita tidak boleh lupa, dan Medvedev mengingatkan kita akan hal ini, bahwa penguatan NATO di Eropa Utara merupakan tantangan baru bagi Rusia. Dmitry Medvedev, panjang perbatasan darat negara-negara aliansi akan lebih dari 2 kali lipat dan perbatasan harus diperkuat. Menurut Dmitry Medvedev, perlu secara serius memperkuat pengelompokan pasukan darat dan pertahanan udara untuk mengerahkan pasukan angkatan laut yang signifikan di perairan Teluk Finlandia. Sampai
Sampai sekarang Rusia belum mengambil tindakan seperti itu dan tidak akan mengambilnya jika kami dipaksa. Perhatikan, kami tidak mengusulkannya. Seperti yang dikatakan pahlawan film lama yang terkenal, kata Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Moskow akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan pertahanannya jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko jelas bahwa kami memiliki perbatasan dengan Finlandia 1.300 km, kata Alexander Grushko. Ini berarti perubahan radikal dalam situasi militer politik dan jelas bahwa kami akan dipaksa untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan pertahanan kami yang kami anggap perlu, kata Alexander Grushko menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Rusia mengerahkan nuklir senjata di wilayah Baltik. Nasib Swedia dan Finlandia sama seperti operasi militer khusus Rusia ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022 jika bersikeras menjadi anggota NATO. Menurut Andrei Kortunov, Laut Baltik akan kehilangan status bebas nuklirnya jika Finlandia dan Swedia memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Hal ini dinyatakan dalam Dewan Keamanan Rusia. Andrei Kortunov memperingatkan bahwa pasukan darat, penerbangan militer, dan pertahanan udara kami harus memperkuat perbatasan di wilayah Saint Petersburg dan sebagian dari rudal nuklir kami akan diarahkan ke Helsinki dan Stockholm. Dengan Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, Rusia akan memiliki lebih banyak musuh yang terdaftar secara resmi, kata Dmitry Medvedev, Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia. Dalam hal ini Rusia akan memperkuat perbatasan baratnya dan kemudian tidak akan ada lagi pembicaraan tentang status non-nuklir Baltik, tegas Wakil Dewan Keamanan Dmitry Medvedev. Menteri Pertahanan Finlandia Antti Kaikkonen mengatakan pada hari Kamis, 14 April 2022, bahwa negara itu akan mengajukan keanggotaan NATO sebelum musim panas. Setelah Paskah, parlemen akan memulai diskusi dan keputusan akhir dapat dibuat pada akhir Mei 2022. Janji Menteri Pertahanan Finlandia Antti Kaikkonen. Sehari sebelumnya, pemerintah Finlandia menyampaikan laporan ke parlemen yang salah satu poinnya dikhususkan untuk dampak situasi kemungkinan masuknya suami ke NATO. Di akhir laporan ada lampiran dengan kemungkinan langkah-langkah aksesi jika keputusan seperti itu diambil. Juga pada hari Rabu 13 April 2022, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mengatakan Helsinki akan membuat keputusan apakah akan mendaftar dalam beberapa minggu ke depan. Adapun Swedia, menurut Svenska Dagbladet yang berbasis di Stockholm, Perdana Menteri Magdalena Andersson telah memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Pemerintah Swedia berencana untuk mengajukan tawaran pada pertemuan puncak aliansi pada akhir Juni di Madrid. Aftonbladet melaporkan bahwa Partai Sosial Demokrat yang berkuasa telah mengadakan pertemuan luar biasa kepemimpinannya pada 24 Mei 2022, di mana keputusan dapat dibuat tentang dukungan untuk keanggotaan NATO. Keputusan serupa dibuat oleh oposisi sayap kanan Demokrat Swedia yang berarti bahwa mayoritas di Riksdag, parlemen negara itu, mendukung gagasan untuk bergabung dengan Aliansi Atlantik Utara. Konfirmasi kesiapan aliansi untuk ekspansi lain menuju perbatasan Rusia dapat dianggap sebagai pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss Kamis, 14 April 2022.